Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sehat selalu buat anak-anakku semua, siswa-siswi atau peserta didik kelas 10 SMA Pagi tahun ajaran 2020-2021. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru, dengan saya. Masih ingat kemarin ya, Pak siapa? Ya, Pak Iwan Agustiawan SAG, nampung pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku sekalian, sebentar minta perhatiannya untuk MPLS saat ini masa pengenalan lingkungan sekolah untuk materi Bina Akhlak Mulia. Kebetulan saya mendapatkan tugas, jadi kalian perhatikan dengan baik, dengan seksama. Nanti ada materi yang penting yang perlu dicatat, silakan dicatat ya, agar menjadi sebuah pengalaman dan catatan dari materi yang Bapak sampaikan. Baik, langsung saja untuk materi Bina Akhlak Mulia. Pertama, pengertian akhlak. Akhlak, anak-anak sering mendengar kata akhlak ya, akhlak atau sama dengan budi pekerti lah, atau kata kerama sama. Dalam Islam, akhlak itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dalam bahasa Arabnya ada akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Baik, istilahnya sudah akrab, cuman mungkin kita belum tahu, anak-anak belum paham betul apa sih sebetulnya arti akhlak sebenarnya. Baik, akan Pak Guru sampaikan pengertian akhlak. Kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, betul. Secara etimologis adalah bentuk jamak atau plural dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqo yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq ya, atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalqun penciptaan. Baik, itu pengertian akhlak ya. Yang kedua, sumber akhlak. Akhlak itu sumbernya pengambilan dari mana sebetulnya? Ada yang tahu anak-anak? Ya mungkin sudah tahu ya. Kurun batin, oh ya, baik. Sumber akhlak, perhatikan. Sumber akhlak yang dimaksud di sini adalah standar yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercelanya perilaku manusia. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber daripada akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat semata, tapi Quran dan hadis. Nah, kemudian kalau tadi sumbernya, sekarang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak atau batasan wilayah pembahasan akhlak itu apa saja? Akhlak Islam adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi ya. Sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi. Dengan demikian, pembahasan akhlak meliputi wilayah yang sangat luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan, seluruh sisi kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah maksudnya, maupun secara horizontal
yaitu dengan sesama ciptaannya atau makhluk. Nah, berikut adalah cakupan pembahasan akhlak meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Akhlak pribadi. Yang keempat, akhlak terhadap sesama manusia. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan. Baik anak-anakku sekalian, masih semangat ya? Masih semangat. Masih semangat. Baik, berikutnya kedudukan akhlak. Kedudukan akhlak atau posisi akhlak. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati posisi kedudukan yang sangat istimewa dan sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Ya. Anak-anak mungkin ingat hadisnya ya. Ingat hadisnya? Ada yang tahu? Apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Artinya apa? Artinya akhlak ini menjadi jaminan, menjadi tolok ukur seseorang itu mulia, seseorang itu baik di mata Allah dan juga di mata manusia atau makhluk lainnya. Menjadi ukuran. Oleh karena itu akhlak menduduki posisi yang sangat penting dan sangat tinggi. Kedudukan akhlak dalam kehidupan adalah sebagai barometer ukuran kualitas keimanan seorang hamba. Ukuran ya, barometer. Artinya orang itu dikatakan baik, tidak baik ya tergantung akhlaknya. Boleh jadi orang yang memiliki ilmu yang sangat luas, pintar sekali, pengalaman yang cukup, tapi akhlaknya rendah, maka orang itu dikatakan orang yang tidak baik. Apalagi mestinya kalau berilmu, banyak pengalaman, cerdas, ditambah akhlak mulia. Ini menjadi satu bentuk idaman. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi generasi-generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Akhlak dan aktualisasinya. Nah, ini tadi sudah jabarkan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita jabarkannya. Akhlak terhadap Allah sebagai hambanya yang baik, maka sudah semestinya manusia memiliki kesadaran untuk berinteraksi sebaik mungkin dengan Allah. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak ditemukan informasi mengenai bagaimana pola hubungan yang harus dibangun antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya 1, mentauhidkan Allah atau mengesahkan. Ya. Makanya ada disiplin ilmu tauhid, ilmu akidah, yaitu tentang bagaimana kalian mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tiada Tuhan yang pantas disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bertakwa. Takwa itu apa? Takwa ya menjalankan semua perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhkan larangannya. Berusaha. Ini takwa. Cinta dan ridho. Cinta dan ridho. Ya, cinta, karena dasar cinta itu menjadi kekuatan, dan kerelaan, keridhoan hati juga menjadi sumber kekuatan untuk kita beribadah, untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tawakal, pasrah diri. Karena dengan pasrah diri maka Allah akan membimbing kita ke jalan yang baik dan benar. Syukur, syukur, harus bersyukur karena orang yang bersyukur akan ditingkatkan kualitas hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
selalu bersyukur seberapapun yang Allah berikan, apapun ketentuan Allah harus kita syukuri. Muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah. Kita sadar betul bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu kalau kalian tahu itu ada CCTV. Allah itu seperti itu, mengawasi gerak-gerik semua makhluknya. Ya. Jangan dikira Allah tidak tahu. Allah tahu semuanya. Oleh karena itu, kesadaran akan muraqabah ini menjadi satu tameng, satu pelindung kita agar kita selalu takwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhkan larangannya. Yang terakhir adalah taubat. Taubat merupakan refleksi. Ya, setelah mungkin manusia melakukan kesalahan, kekeliruan, maka harus segera bertobat. Dan kita harus sadar betul bahwasanya Allah itu adalah zat yang menerima taubat hamba-Nya. Walaupun kesalahan begitu besar, begitu banyak kesalahan kita, tapi kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita dan kita dikembalikan seperti bayi yang suci, bayi yang baru lahir dari ibunya. Karena Nabi bersabda, "At-taibu 'anil dzambi kaman la dzamba." Seorang yang bertobat, dia laksana orang yang tidak punya dosa sedikit pun. Nah, ini luar biasa. Yang kedua, akhlak pada Rasulullah. Akhlak pada Rasulullah adalah cara kita berinteraksi secara tidak langsung kepada Rasulullah. Ya, karena 1441 tahun yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang masih ada adalah sejarah, catatan-catatan, pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ihim, ulama salaf dan seterusnya sampai ke guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai kita. Kita belajar mengikuti sikap, tata cara bagaimana Nabi menjalani kehidupannya. Dari segala aspek kehidupan Nabi sudah terekam dan kita pelajari, kita ikuti sebagai bentuk akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasul, kita tidak akhlak kepada Rasulullah SAW. Karena sudah barang tentu Nabi sangat tidak suka. Nabi menginginkan semua yang Nabi beliau ajarkan semua kita laksanakan dalam aspek-aspek kehidupan. Berikutnya akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak pribadi. Perilaku seseorang akan mencerminkan akhlak yang baik manakala selalu dilandasi dengan nilai-nilai yang secara universal sudah diterima baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim harus menginternalisasi nilai-nilai atau sifat-sifat itu ke dalam dirinya. Maksudnya yang mengamalkanlah, menerapkan sifat-sifat itu ke dalam dirinya sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Itu sudah mendarah daging. Mendarah daging dalam kehidupan. Nilai-nilai itu antara lain syirik, benar atau jujur, masukkan dalam kepribadian kita. Di pribadi yang jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Ini. Ketiga, istiqomah, teguh pendirian, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Selama di atas rel kebenaran, istiqomah. Masukkan dalam kepribadian kita. Di pribadi yang tangguh, pribadi yang teguh dan istiqomah. Yang keempat, iffah, yaitu menjaga kehormatan diri. Ya, tidak, artinya bisa menjaga marwah, wibawa, kehormatan diri sendiri.
Yang keenam, kelima, tawadhu atau rendah hati. Yang keenam, malu, sifat malu. Itu penting. Ya, karena Nabi adalah orang yang sangat pemalu Nabi. Malu itu diperlukan ya dalam kehidupan manusia. Karena orang kalau nggak punya malu ya malu-maluin nanti ya. Jadi kalian harus memiliki sifat malu. Tapi pada porsinya ya, jangan malu mengatakan kebenaran. Jadi, malu dalam porsi. Nabi pun begitu. Sabar. Nah ini sabar perlu penting sekali karena salah satu kunci keberhasilan seseorang menuntut ilmu kuncinya adalah sabar. Sabar ketika gagal, mencoba lagi, gagal terus mencoba lagi, sabar. Kemudian pemaaf dan lain-lain. Boleh mendendam ya, karena dendam bagian dari sifat akhlak yang tercela. Berikutnya akhlak terhadap sesama manusia. 1. Akhlak terhadap ibu dan bapak. Nah ini, kalian sebagai seorang anak harus menjunjung tinggi akhlak kepada ayah dan ibu, bapak dan ibu. Ya. Jangan sekali-kali kalian durhaka. Jangan sekali-kali kalian membantah terhadap orang tua. Jangan sekali-kali kalian berbicara lantang dengan suara tinggi. Jangan sekali-kali kalian berbicara membentak orang tua. Nah, berbicara masalah orang tua dalam konteks dunia pendidikan, orang tua itu dibagi menjadi 3 bagian. 1, orang yang melahirkan kalian, itu orang tua, bapak, ibu, orang tua. Yang kedua, orang yang mengajarkan kalian, yaitu bapak ibu guru. Di sekolah namanya bapak ibu guru. Kalau di pesantren, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Tapi fungsinya sama. Oleh karena itu, karena mereka juga orang tua bagi kalian dalam dunia pendidikan, maka hormati bapak ibu guru, jaga akhlak kalian. Jangan sekali-kali membantah, membentak, berbicara lantang dengan suara tinggi kepada guru. Karena itu bagian daripada akhlak. Karena masuk kategori orang tua. Yang ketiga, ini mungkin nanti kalian kalau sudah dewasa, kalian menikah, maka mertua kalian, ayah, orang tua dari istri atau suami kalian adalah juga orang tua yang memiliki hak yang sama untuk dihormati. Yang kedua, akhlak dalam keluarga. Nah ini penting. Keluarga, ada kakak, ada adik, ada orang-orang yang di rumah kita. Itu keluarga. Berakhlaklah dengan baik. Akhlak dalam masyarakat, bukan masyarakat kalian. Ya. Di rumah, di pondok, yaitu masyarakat pondok. Berakhlaklah. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan hidup. Sebentar. Yang ketiga masih akhlak terhadap masyarakat. Masyarakat sekolah itu juga bagian daripada masyarakat. Oleh karena itu jaga akhlak kalian, ya, supaya kalian diterima dengan baik di lingkungan, di masyarakat, sekolah dan masyarakat tempat kalian bertempat. Yang terakhir, akhlak kepada lingkungan hidup, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Juga kalian harus jaga akhlak kalian agar fungsi kalian, fungsi kita sebagai manusia menjadi sempurna. Karena kita bagian daripada lingkungan. Anak-anakku sekalian, itu uraian tentang akhlak. Kemudian yang terakhir, kaitannya dengan akhlak di sekolah.
kalian sebagai peserta didik, maka di sekolah memiliki rambu-rambu, memiliki tata tertib, aturan-aturan yang kalian harus taati, karena itu bagian dari komitmen sekolah, komitmen kalian belajar di SMA yang baru. Baiklah anak-anakku, itu yang bisa aku sampaikan untuk materi bina akhlak mulia. Sekali lagi ingat bahwa akhlak menjadi barometer, menjadi ukuran seseorang itu dikatakan baik atau tidak baik atau tercela. Karena itu jaga akhlak kalian, menjadi masukan, menjadi bagian dari kepribadian kalian, agar kalian mendapatkan kebahagiaan, kesempurnaan hidup di dunia dan sampai di akhirat nanti. Sukses buat kalian, selamat bergabung di SMA Pagi. Semoga bisa meraih cita-cita, meraih kesuksesan, berkah, mendapatkan berkah bahagia. Sekian, saya akhiri. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.